Enggak gitu. Aku bakal bilang kayak tuh, oke ibu sebentar ya selesai. Emang ibu-ibu? Bisa ya jadi bapak-bapak. Kenapa ibu-ibu? Karena Kebumen. Ya emang yang di Kebumen isinya ibu-ibu semua. Ada bapak-bapak, anak-anak, kucing. Selamat datang kembali di Belum Tahu, di mana banyak hal yang lo sudah tahu, banyak juga hal yang lo belum tahu. Dan kali ini mungkin banyak yang lo belum tahu tentang Enzi To. Nama beneran? Enzi Storia. Berarti akan banyak story dari Enzi. Asoy deh. Mungkin ada juga yang sudah tahu, tapi banyak juga yang belum tahu Enzi itu siapa. Jadi bisa perkenalkan diri, Enzi itu siapa? Halo, nama saya Enzi Storia, umur saya 33 tahun, tinggi 165 Mau daftar CPNS? Maksudnya kan Enzi, gak usah sampai tinggi segala macam, buat apa sih? Iya kan pengen aja, siapa tahu diperlukan buat casting. Ya ini kan bukan tempat casting, tahu tempatnya dong. Ini ada lampu-lampu. Ya ada lampu-lampu juga, di mana-mana juga ada lampu, di tempat bakso juga ada lampu. Nggak ada. Lah ada, kalau tempat bakso nggak ada lampu gimana makan baksonya? Kalau gerobakan? Ya gerobakan juga tetap ada lampunya, lampu petromak. Nggak ada. Sinaran pancar petromak ada. Kalau nggak mau lihat dari mana? Nggak ada, dia jualannya cuma siang. Ya tapi ada lampu dari tetangga juga. Nah, itu udah mulai ngarang. Ada. Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya Thomas Alva Edison menciptakan lampu supaya kita makan bakso kelihatan. Oh gitu, oke. Coba halo, nama saya Enzi. Saya ada di sini sekarang. Kalau kamu nggak tahu kenapa jadi jualan TikTok live? Kenapa jualan TikTok? Ya udahlah. Check it out. Enzi, pokoknya Enzi itu siapa gitu? Enzi apa? Enzi apa tuh siapa? Enzi itu apa? Gitu. Enzi itu manusia. Dia ngapain? Saya sekarang lagi duduk. Ya gitulah pokoknya Enzi ya. Kita akan bahas 3 topik dan nanti apa namanya? Asik tanda tangannya. Oh, aku tahu sih. Bisa tahu gitu ya. Iya, bisa. Kita akan bahas 3 topik, nanti dia setuju atau enggak terhadap topik ini. Kamu suka Harry Potter, Pak? Ini karena warnanya kuning aja sih, bukan suka Hufflepuff-nya. Oke. Soalnya Gryffindor sebenarnya aslinya. Oh, oke. Lu apa? Gue, Hermione. Gini nih. Waktu kecil Ranger merah gitu-gitu pasti yang ya udahlah pokoknya tanda tangan di sini. Untuk setuju akan ditanyakan. Ini nggak pernah tanda tangan KTP ya? Kan kalau ada tulisan di situ ya udahlah kalau kayak gitu. Kita akan bahas 3 topik. Nanti setuju atau enggak kita lihat ya. Tapi sebelum saya mulai tanya, saya mau ke reporter dulu. Reporter Koko silakan. Ya, terima kasih rekan Kuku melaporkan langsung dari lapangan dan saat ini saya sedang lari. Karena lama lari kan butuh tenaga, kan kadang saya butuh tenaga, saya isi dengan permen. Dan sekarang kebetulan saya sedang membawa permen Fox Gummy Candy. Di mana permen ini ada 2 rasa, yaitu yang pertama ada kuning itu Happy and Sad. Dan dia itu yang kuningnya rasa mango, lalu yang biru ada black currant dan juga lemon strawberry. Nah, terus ada satu lagi Love and Angry, yang merah itu rasa orange, sedangkan yang hijau itu rasa lychee wildberry. Bentuknya unik kayak emoticon dan ini mengandung vitamin C dan juga ekstrak buah ya. Jadi sangat pas lagi untuk lari. Udah, saya melanjutkan lari kembali. Terima kasih rekanku, kembali ke studio. Ayo kita lari, Cing. Ya, Cing. Terima kasih sama-sama. Ayo. Silakan. Udah. Mirip, terima kasih rekanku. Hah? Mukanya mirip. Ya banyak yang bilang sih. Banyak bilang juga mirip Luhut. Emang iya. Ya, kita kan semua bersaudara ya. Iya lagi nih. Yaudah, pokoknya kita akan bahas 3 topik itu ya. Nanti setuju atau enggak, pokoknya nanti selalu setuju apa enggak. Gue sih harapnya lu setuju aja ya, biar nggak ada di antara. Susah ya? Bukanya susah. Gampang. Dimarahin sama Brenda, dimarahin loh. Gampang. Nggak mesti kelihatan, kok ini mah nggak jualan. Nggak jualan. Lah, Nggak jualan ya. kita mulai. Oke. Topik pertama. Telan bang. Suka nggak sih sama permennya? Suka. Rasa apa?
Ada 2 soalnya. No. Kalau ini rasa blackcurrant strawberry. Ya kan tinggal yang dirasain aja di mulutnya dia apa Gue ya? nggak tahu blackcurrant rasanya gimana. Kalau strawberry tahu, tapi ini blackcurrant apa strawberry gitu. Ya ini rasanya strawberry bukan? Iya. Iya berarti strawberry. Iya juga ya. Yaudah, topik pertama. Hmm. Orang pansos itu normal. Normal? Hah? Kenapa? Kan kita hidup harus bersosialisasi. Sosialisasi sama pansos kan lain. Pansos kepanjangannya apa? Panjat sosial. Dia bersosialisasi nggak untuk pansos? Iya. Berarti dia bener dong. Tapi ngapain dipanjat-panjat? Daripada panjat tebing, Lah mending panjat tebing sampai puncak bisa foto-foto MDPL. Kalau panjat sosial bisa foto-foto MDPL nggak bisa. tapi kalau pansosnya sama orang yang high class gitu, dia bisa dapat foto-foto sama orang-orang high class itu. Buat apa foto-foto sama orang high class, tinggal datang ke premier aja. Kan ada yang sampai diusir. Lu juga pernah kayaknya difotoin. Ya, gak usah panjat sosial, tinggal datang aja ke premier itu. Ya bisa aja, nggak apa-apa lagi kalau misalkan dia niatnya baik, kan segala sesuatu nggak bisa Panjat dilihat dari sosial negatif. baik dari mana sih? Ya jangan dilihat dari negatifnya aja. Kalau nggak sosialisasinya aja, nggak usah pakai panjat-panjat. Panjat sosial kan tidak tulus. Emang gitu? Iya, Masa? iya, Iya. oh, Oh. iya. Emang benar. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Curang, mentang-mentang udah nikah bisa kayak gitu. Pengen ya, kan udah punya pacar. Iya kan belum nikah. Pansos nggak mau pacarnya? Kenapa jadi bobo Oh gua? ya, nanya kan nanya. Kalau pacar gua Megawati, baru pansos itu, karena kan lebih ini gitu. Solid. Jadi pansos menurut lu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa aja deh. Kenapa sih? Ya nggak apa-apa aja. Kenapa nggak sosial aja? Lu kan bilang sosialisasi. Oke, sosialisasi, tapi nggak pakai panjat-panjatan. Ya udah. Jadi tidak tulus. Misalkan gua mau berteman dengan NZ Storia, followersnya 5 juta. Ya karena NZ followersnya 5 juta. Lu seneng nggak gua temenin karena gitu? Bukan karena keahlian lu acting, bukan karena kepiawaian lu dalam depan kamera. Bukan karena lu jago bernyanyi dan lu sebagai seorang person. Gue nih. Tapi kan Apa adanya pertamanya- yang suka main tenis, tapi sekarang jadi padel. Bukan tenis apa padel? tenis. Ah, tapi main padel juga. Tapi kan lagi Peer baru pressure, mulai. peer pressure. Enggak. Kalau peer pressure, setiap gue main padel, gue foto-foto, gue upload. Ada nggak lo liat gue foto upload main padel? Enggak, tapi di galeri paling ada. Dikit. Tapi lo lebih tenis pokoknya. Lebih ke tenis. Ya udah tuh kan gue bilang, pokoknya gue jadi, lu kan lebih ngerasa lebih dihargai. Tapi kan kita harus lebih adaptif sama lingkungan. Menurut aku nggak apa-apa juga berawal dari misalkan kita niatnya bukan jangan mau pansos yang negatif ya. Kayak kita mencoba Gimana untuk... pansos nggak negatif? Juga Kayak sih. gimana? Namanya pansos aja udah negatif. Gue cari, ayo bisa. Coba. Menurut gue bisa. Coba. Lo tuh bisa pansos Tadi kan positif. misalkan lo misalkan tadi ngeliat gue followersnya ada 5 juta sekian. 5,2. Oke. Iya. Kok hafal banget? Bener. Lo selalu nggak hafal sih followers lo Lu sendiri? jangan lo pansos ya? Tapi kakak pernah nggak ada orang pansos sama kamu? Kayaknya banyak deh. Bener lagi 5,2. Iya makanya. Kok bisa ya? Ya kan berarti banyak teman dari 5,2 itu kan NC baik deh. Padahal karena Gak ada followernya yang 5,2. melet gitu. Gitu gak ada. Adanya gimana? Gitu. Ya kan berarti emang pada pansos. Emang Ya emang udahlah, suka biarin dipansosi aja. masyarakat? Apa, di mana letak kamu mau berteman denganku secara tulus, tidak kayak gitu kan bisa. Siapa tahu dia mau mengambil sebuah keuntungan berteman dengan kita. Gak apa-apa kalau ngambil juga keuntungan. kalau misalkan emang kita bisa berbagi sama orang. Sombong. Sekarang sombong merasa diperlukan. Kan nggak apa-apa kalau misalkan emang kita berbagi, kan hidup nggak sendirian. Tapi kan kita bisa memilih circle mana yang akhirnya kita benar-benar deket banget, yang nggak pansos itu sendiri. Pada akhirnya ini sendiri. Iya. Tapi kitanya nggak apa-apa membiarkan kepansosan itu terjadi di dunia ini. Suka-suka orang. Mungkin caranya dia mungkin insecure. Terus dia mau menjadi seseorang dengan cara pansos. Kalau itu memang caranya dia, Kenapa mau harus gimana? mikirin orang lain di saat kita bisa memikirkan diri sendiri? Ya karena kita hidup nggak sendirian di dunia ini. Lagi-lagi tidak sendiri, lagi-lagi tidak sendiri. Memang tidak sendirian di hidup ini. Ya makanya. Jadi kan kenapa kita harus pusingin orang? Terserah dia mau pansos. Yang penting kitanya nggak pansos. Yang penting kitanya nggak pansos. Iya. Emang lo nggak pernah pansos? Aku sih ngerasanya enggak. Tapi kan aku nggak tahu kalau menurut orang tahu aku pansos. Tapi enggak. Menurut aku Kalau enggak. dibilang pansos gimana sama orang? Enzima pansos ya, Dek. Gue bilang, bodoh, Gue gitu. Katanya peduli sama orang tapi bodoh. Tapi kan aku jawab. Kalau aku nggak jawab, aku nggak respon, baru aku nggak peduli sama dia.
Ya udah. Udah. Berarti kata lu pokoknya pansos gak apa-apa ya. Kita nggak apa-apain aja deh. Kalau gua soalnya apa-apa karena ya itu pansos pada akhirnya orang jadi tidak tulus terhadap orang itu karena tujuan dia apa? Kalau bukan hanya menaiki tangga-tangga sosialita yang sangat semu ini. Anjay. Yaudah deh, aku ganti, aku setuju. Lah. Kenapa jadi setuju? Kalau aku setuju, Nah, kita akan bertindak bersamaan. Coba kalau setuju. Aku setuju pansos tuh nggak baik. Kenapa? Kan karena dia pansos, dia tidak tulus sama orang. Tapi kan namanya hidup in this economy. Kalau nggak kayak gitu kita nggak bisa kemana-mana dong. Ya udah, aku setuju. Hidup pansos nggak apa-apa. Tuh makanya udah punya pendirian aja dalam hidup ini. Iya, aku kurang pendirian. Kenapa kurang pendirian? Ya nggak apa-apa, aku kadang-kadang suka mendengarkan kata-kata orang lain. Aku Terlalu mungkin people pleaser. Sedih ya? Sedih. Ini kenapa kecolok matanya, kecolok. Kecolok matanya, kecolok. enggak, ini kayak ada rebek tuh. Yaudah kita agree to disagree untuk ini. Disagree. Udah agree to disagree ya. Oke. Pokoknya gue tetap tidak setuju pansos, lo fine-fine aja dengan pansos ya. Ya, serah. Oke. Yang kedua, terserah. Ya terserah nggak apa-apa orang tuh kayak- itu. Terus bukan terserah ke gue kan? Bukan, maksudnya terserah orang itu mau Kalau dia terserah pansos gue apa. tersinggung nih. Ya mau kan enggak, maaf deh. Kayak terserah lu deh gitu-gitu. Sebel banget digituin. Lu maunya apa? Terserah. Ih. Ih. Melintir banget bibirnya. Oke. Artis, poin kedua ya. Ya. Artis dalam keadaan apapun harus mau diajak foto. Gila, makan permen lagi deh. Gak fokus ya jadi orang ya. Orang terserah, tadi bilang terserah orang mau makan permen gak boleh. Boleh, apa tadi namanya? Artis dalam keadaan apapun harus mau diajak foto. Enggak setuju. Kenapa? Ya kalau misalkan aku lagi makan, Emang lu doang yang artis? Hah? Kan gue bilang artis pada umumnya. iya menurut aku kan artis juga manusia punya ruang privacy. Ya memang. Ya kalau misalkan kamu bukan artis, tapi kalau misalkan lagi makan digangguin orang, foto gitu kan juga kayak, kenapa ya? Kita memanusiakan manusia juga. Tapi kan gimana kalau orang itu jalan dari Kebumen Iya capek sih jalan Iya dari kan? Kebumen, capek Terus baru ketemunya jauh. kebetulan pas lu lagi makan dan gak akan ketemu lagi seumur hidup. Gimana? Dia makan juga nggak? Makan. Ya berarti sama-sama selesaiin dulu makanannya. Bisa sambil makan. Ngapain? Mukbang aja di videoin. Kan tapi duduknya jauhan. Mukbang duduknya jauh. Ada yang deketan sebelahan. Enggak, kalau yang si Kebumen kan duduknya jauhan. Tapi bisa, kenapa kalau yang Kebumen kejauhan? Karena kan dia nggak sengaja ketemu artisnya. Kalau gitu karena nggak sengaja jadi mendekat dong. Tapi kan dia lagi duduk di tempat dia, tiba-tiba datang, Ada Insta story 5,2 juta follower ya gitu. Langsung datang nggak sih? yang lagi main film Yakin Nikah itu ya gitu. Nanti itu bridgingnya belum masih topik kedua, belum nanti bisa. Orang jadi ketahuan deh ini promo film. Padahal nanti belum dibuka, saya yakin nikah gitu ya. Iya, Belum. Yakin banget gitu. Belum. Jadi kalau lagi dalam kondisi tertentu nggak ini. Enggak. Gimana kalau diteriak? Saya teriak, saya jalan kaki dari Kebumen, Mbak Enji, tolong. Tolong. Tuh, aku kan ketawa dulu kayak kenapa minta tolong? Orang minta tolong diketawain. Enggak dia, saya jalan kaki. Semoga kita dijauhi ketika sedang bermusibah dekat-dekat Enzi, sedang kelelap di kala berenang. Tolong Kak Enzi. Makan tuh. Enggak ada gini. Saya jalan kaki dari Kebumen, tolong Kak Enzi gitu. Nah kan gitu bisa. Saya jauh dari Kebumen, capek minta tanda tangan dan foto bareng Kak Enzi. Enggak gitu. Rasakan. Aku bakal bilang kayak tuh, oke ibu sebentar ya selesai. Emang ibu-ibu? Bisa Iya jadi juga ya. bapak-bapak. Kenapa ibu-ibu? Karena Kebumen. Ya emang yang di Kebumen isinya ibu-ibu semua. Ada bapak-bapak, anak-anak, kucing, toke. Ada ibu, kebu, ibu. Jadi kalau bapak-bapak kepamen. Nggak ada itu. Iya, tapi pasti aku gitu dulu. Maksudnya kan kalau lagi di ruangan, maksudnya lagi di ruangan, kalau lagi ada momen privacy, aku pasti bilang nanti dulu ya fotonya sebentar gitu. Tapi pernah juga lagi makan kayak, nggak apa-apa sekarang. Ya akhirnya mau nggak mau. Sebel nggak tapi langsung? Ya nggak sebel yang gitu, nggak gitu. Sebelnya gimana? Cuman kayak, biasa aku langsung ngomongin sih, ibu nggak boleh gitu kalau lagi makan, orang makan dulu. Biasa langsung ketawa, bisa aja main sih gitu-gitu biasanya. Gitu. Ya ayo ketawa dong Kak Enzi, ketawa dong gitu. Iya sih memang tidak ini sih.
Ya, berarti dengan pengecualian lah. Gue soalnya tadi tetap setuju kalau dalam keadaan apapun seorang artis itu harus mau diajak foto karena kan publik figur, milik publik. Iya, Harusnya benar. bisa kapanpun dimanapun dan setiap saat dan apapun. Apapun. Iya. Iya, tapi aku balik lagi, artis itu juga manusia. Kadang-kadang nih ya Kak, misalkan aku lagi di luar negeri kayak Wah, sombong banget. Luar negeri, kadang-kadang di luar negeri contohnya bisa nggak lebih dekat lagi aja. Ya udah kadang-kadang lagi di luar Iya, negeri maksudnya kenapa? Mau pamer kalau di luar negeri juga banyak yang ngajak foto bareng. Gue enggak. juga waktu ke Jepang ada yang ngajak foto bareng. Lu doang. Padahal bukan itu maksudnya. Misalkan pas aku lagi ke luar negeri, aku pernah tuh lagi Apa kerja. beli tas mewah ke luar negeri? Tas mawar, mau ngomong tas mawar ya. Soalnya tadinya mau bilang mahal dan mewah jadi mawah. Itu aku lagi jalan-jalan lagi kerja. Terus habis Jalan-jalan bekerja. lagi kerja dibayarin tapi habis itu aku jalan-jalan di Soho, New York. Sombong Banget kan. Nah, di sana tuh banyak artis Hollywood Kak lewat. Ngapain artis Hollywood di situ? Artis Hollywood mah di Hollywood. Ya enggak, dia maksudnya artis luar negeri gitu loh. Artis luar negeri, Upin Ipin juga artis luar negeri. Ya di Malaysia, ini kan lagi ngomongin di New York, jadi dia Hollywood. Tadi kan luar negeri. Tapi kan aku bilang di New York, di Ya Soho. New York, Soho. Terus ada artis nih, terus habis Ada artis gitu. iya, terus temen aku kayak Orlando Bloom, terus aku kayak Temennya yang pajak sosial apa bukan? enggak, bukan. Ya udah. Temannya teman beneran. Terus kayak orang-orang di sana tuh respect gitu kayak nggak ada tuh yang foto gitu cuma ngeliatin doang. Emang ada siapa waktu itu? Waktu itu ada Orlando Bloom. Orlando Bloom, pemilik Bloom Media kayaknya. Iya. Oh iya lagi tahu dari media. Iya kayaknya. Bener, aku Orlando sama Bloom. temanku kayak kita lagi foto terus Enzi ada dia di belakang lo, terus gue kayak hah mana terus kayak Kayak film horor aja. Itu tuh. Mana nggak ada? Itu di belakang. Gitu. ya gitu, terus kayak stay cool. Tapi mereka jadinya kayak manusia aja, mereka bisa jalan-jalan kemanapun kayak lagi nggak kerja. Oh lu pengen kayak Orang gitu? respect gitu. Lu pengen kayak gitu pokoknya. Ya tapi kan budaya juga beda. Jadi di sini tetap aku hargain itu. Cuman ya kalau lagi makan aku nggak bisa difotoin. Kalau lagi makan doang berarti ya? Kalau lagi tidur boleh berarti? Bangun! Mau foto! Nggak bolehnya Ya kan dia harus masuk ke rumahku kalau lagi tidur. Ya kalau lagi tidur di lokasi syuting? Kan ada yang jagain telko. Kalau telkonya lagi ngantuk juga, tidur juga. Gombarin Oni. Kalau Oni kekunci, nggak bisa masuk. Kayak di sini tadi. Iya. Atau nggak bisa. Pokoknya kalau lagi tidur juga nggak ya, jangan ya. Lagi makan, lagi tidur, apalagi. Biar orang tahu nih. Ya udah itu doang. Berarti kalau lagi main game nggak apa-apa diganggu. Jarang. Yang sering ngapain? Lagi tenis. Kalau kita kegebok dong dia minta foto Ya, masuk nggak dalam apa-apa, lapangan. nama udah jalan jauh-jauh dari Kebumen kegebok dikit sih nggak masalah. Kan? Ya udah nggak Nggak apa-apa. apa-apa, lagi tenis nggak apa-apa. Kalau dia mau kegebok, Ya udah, lagi naik gunung, belum pernah. lagi naik pesawat, Pernah? Aman? lagi madamin kebakaran. Kalau Kalau pernah? Bisa. nggak apa-apa berarti foto bareng. Pernah nggak apa-apa. Lebih gampangan susahan lagi makan. Madamin kebakaran. Wah, ada api foto bareng. Ya udah pokoknya gua ya setuju aja deh. Maksudnya jadi nggak usah dalam keadaan apapun, dalam keadaan tertentu tetap tahu keadaannya juga deh. Oke, Gue jadi setuju. kasih ya. Kenapa makasih sih? Ya nggak apa-apa, Kan pengen negara aja bilang demokrasi, makasih. bro. Ngomong maaf sama makasih itu penting banget. Ada satu lagi, Apa? tolong. Ya tolong, benar. Itu adalah Tolong, maaf dan terima kasih tuh. tolong jangan berisik ya. Kan saya lagi ngobrol. Ya kan tolong. Oh iya, maaf ya saya berisik. Terima kasih. Nah itu cara penyampaiannya gitu ya. Gitu kan Contoh kasus. Contoh kasus. Baiklah, topik ketiga. Normalisasi nggak dandan ke pernikahan orang lain. Nggak setuju. Kenapa? Karena menurut aku kita diundang ke hari bahagianya orang, kenapa kita nggak dress up, nggak make up? Kan kita juga pengen lihat orang yang lihat kita tuh, oh dia respect-nya sama kita, dia dandan, Ya udah, cantik. ulang. Normalisasi nggak dandan berlebihan ke pernikahan orang lain. Setuju. Kenapa? Karena kadang-kadang suka ada yang datang tamunya ngelebihin bride-nya, ngelebihin pengantinnya. Ya tapi gimana? Kalau kata lo aja tadi orang ngerasa dihargain kalau dia dandan. Kalau berlebihan kan ngerasa, wah saya makin terhargai dong gitu. Enggak dong. Kenapa? Kan misalkan gini, baju bride-nya warna putih gitu. Tiba-tiba datang juga tamunya pakai baju gaun juga gitu, kayak pakai baju dress pengantin juga. Besti langsung, besti. Enggak dong, Kenapa nantinya enggak? kamu kayak mencuri center of attention-nya hari itu siapa.
Kalau ternyata di undangannya disuruh? Kan berlebihan, disuruh nggak mungkin disuruh datang seberlebihan mungkin ya. Nggak ada yang tahu bro, dunia ini tuh 8 miliar orangnya. Enggak, tapi Masa nggak ada mungkin. satupun undangan yang datang dress code-nya berlebihan ya? Pengantinnya pakai baju benten aja. Tahu kan yang ada sayapnya? Siapa tahu orang di Jawa aja ada yang pakai jersey bola. Ya nggak apa-apa, tapi Iya, itu nggak berlebihan dong. Tandanya dia undress malah. Iya nggak apa-apa, berarti tapi si tamunya jadi berlebihan dong, jadi tidak apa-apa dong. Ya menurut aku sih aku nggak setuju ya. Kalau menurut aku kalau Karena sampai jadi center of berlebihan attention. banget karena ya itu kan hari bahagianya orang lain ya, kita tamu sewajarnya aja lah gitu. Gue juga nggak setuju sih tapi. Karena buat apa sih, apalagi waktu itu pernah kondangan ada pakai sepatu metal tinggi banget kayak gitu. Iya kan itu kan jadi mencuri perhatian orang lain. Jadi kayak kenapa sih semua perhatian harus ke lo pengen jadi Kenapa sesuatu. kayak gitu sih? Ya kenapa sih kayak gitu? Ya kenapa sih kira-kira? Ada kan teman lo yang kayak Ada gitu? pasti kayak gitu. Kenapa Selalu dia kayak pengen gitu? dia terus Ya gitu. kenapa sih? Ya nggak tahu kenapa Ya lu dia. kenapa nggak nanya sebagai Ya teman? gue nanya sama dia, kata dia ya emang ini gue pick me gitu. Lalu Gue lagi harus lu kemana? kenapa? Lu sebagai teman kenapa nggak? Lu jangan gitu deh sama orang. Gue udah bilang jangan kayak gitu. Tapi ini gue terima gue padanya dong. Ah, cot lu gitu. Lu jadi udah nggak temenan lagi sama dia? Teman. Ya kenapa masih? Udah tau dia toksik kayak gitu. Ya abis ini pansos. Ah, balik. Tuh kan, apalagi dia pansos. Dia teman yang nemenin ke Orlando Bloom itu, bukan? Bukan. Pokoknya dia ada teman kayak gitu. Mungkin Ada. ada saatnya nggak dia akan berubah. Ada temen. Soalnya kalau bukan lu siapa lagi? Wih. Kita tuh agen-agen perubahan, semua teman-teman yang kayak gitu harus dibilangin, tau nggak? Emang suara kita bisa didengar? Bisa. Kalau apa? Kalau kita terus bersuara menegakkan keadilan terhadap ketidakadilan, kita bisa bersuara. Bisa. Ayo kita bersuara teman-teman. Ya. Merdeka. Untuk negara saja bisa, apalagi untuk teman. Anjay. Betul. Kayak gitu. Jadi kita bisa bersuara untuk teman. Mungkin lah sekarang. Aku tuh jalan lah. kayak udah sering ngasih tahu, tapi balik lagi tuh kan. Coba ngasih karakter taunya gimana orang. ke temen lu yang overdress itu? Iya, bukan overdress, dia lebih Ya kayak ada apa-apa. mau jadi center of attention lah, gimana ngasih taunya? Misalkan kamu lagi sedih, terus kamu cerita kayak, ih gue sedih tahu gue mau diputusin sama pacar gue. Ntar pasti ada teman gue yang ini kayak, lah gue juga sedih, kemarin gue habis kehilangan duit gue. Jadi Jambak! Jambak udah kayak gitu. Suku apa? Lu dia yang sedih. Ha? Iya. Lu kan bisa gitu. bisa kayak gitu. Kadang-kadang gue sentil lak-lakannya kayak, tak gitu, biar diem dia. Lak-lakan lu. Kekerasan nih. Kan daripada jambak, Lah, kan jambak bisa jadi pakai wig. enggak juga. Kalau lak-lakan bisa aja gini, hitung-hitungan dagu, terus disentil. Ih, sakit tau rasanya. Bercanda tau. Bening jambak pura-pura. Kan kalau disentil lak-lakannya jadi sakit, habis itu dia diem. Oh gitu ya. Susah. Ya, pokoknya tilak-lakan berarti ya. Ya udah, pokoknya gue saat ini setuju juga lah. Pokoknya kalau ke kondangan orang gak usah overdress. Iya. Pokoknya bilang kalau kondangan orang lain kalau overdress, ingat aja lak-lakannya bakal kesentil. Iya. Gue ingetin lah. Gimana tadi kan gini ukurnya? Ini mau coba nggak? Enggak. Gini. Bisa nanti gini entek gitu. Ya. Tadi kalau kayak gitu ke kondangannya. Tapi kondangan tuh identik dengan pernikahan ya. Iya, asik. Dan di pernikahan itu biasanya banyak rendang. Rendang. Lah iya dong. Kalau nikahannya orang Padang mungkin ada rendang. Kalau nikahan orang Jawa, ada rendang Jawa sih. Yang pasti di pernikahan ada rendang atau enggak, ada yang nungguin rendang. Tapi ada orang-orang biasanya nungguin kambing guling. Itu juga. Tapi kalau yang nungguin kambing guling tamu, kalau yang nungguin rendang biasanya bukan tamu. Siapa? Adalah. Siapa? Adalah. Siapa? Masa gua bilang itu maksudnya Oh, aku nggak tahu. Emang mereka suka rendang? di kondangan iya khususnya. Jadi mereka spesifik minta. Tahu-tahu aja ada. Selain ada rendang dan kambing guling, Mm-mm. ada juga film yang berhubungan dengan pernikahan. Anjir. Anjir, Keren banget ya. keren banget. Smooth abis. Pernikahan dini filmnya. Pernikahan Ya, ini. tapi bukan itu. Tapi yang gue ngomongin ada film namanya Yakiniku. Yakinika. Film namanya Yakinika. Ya. Ya. Yang dimainkan oleh elu. Dari Gue. Ya. Ya. Lu main Yakinika. Iya, kemarin papaku udah kesini ya. Oh, si Tora itu papamu. Tara Sedero. Namanya siapa Tora di sana? Pak Hendar. Pak Hendar. Lu jadi namanya siapa di sana? Niken. Jadi Niken. Terus lu nikah. Lagi mau Diburu-buru, pokoknya diburu-buru. Iya, lagi mau mencari pasangan yang tepat untuk menikah. Pasangan yang tepat. Emang si Niken picky ya? Bentar, Kak.
Banyakan disentil berarti. Jangan-jangan lu ya? Oh, lu yang sering disentil ya sebenarnya malah ya. Tiba-tiba pengen gelegean. Jadi si Niken ini tuh dihadapkan dengan dua pilihan antara pacar dan juga mantan. Antara pacar dan juga mantan. Mm-mm. Berarti pacar yang lagi ongoing nih. Iya. Tapi dia mau nikah sama pacar itu jadinya. Belum tahu. Oh, nanti diceritain di film itu makanya. Makanya dia di antara dua pilihan itu dia masih bimbang berarti. Dia masih bimbang. Tapi sebenarnya film ini menjelaskan tentang proses pengenalan diri karakter orang gitu sih. Kayak gimana Niken bisa menemukan dirinya dia, mau atau enggak, siap atau enggak untuk menikah. Karena nikah itu bukan cuman tentang dua pasangan, maksudnya tentang dua orang, tapi juga dua keluarga yang bersatu. Terus butuh kesiapan mental, uang, harus secure, harus settle dulu. Gitu ya. Jadi si Enzi lagi. Niken. Maksudnya si Niken itu ngerasa belum masih cukup semua-muanya nih. Secara mental belum, secara finansial belum, secara keluarga masih belum dekat. Jadi makanya dia selalu ragu gitu. Enggak juga, jadi ini berawal dari adikku tuh mau nikah. Adiknya Niken ini mau nikah, terus harus ngelangkahin kakaknya. Ibunya percaya pamali. Ibunya bilang kayak, adik nggak boleh nikah kalau kakak nggak nikah dulu. Ini ada setan-setan ya? Nggak ada. Ya ada pamali katanya, adik kalau kan nikah. Nggak ada. Nah, itu kan sebenarnya kepercayaan aja, tradisi yang jadi banyak si jadi Niken kepercayaan. sama adiknya siapa? Amanda Rigby. Itu kan nama artisnya. Anggi namanya. Si Anggi itu bakal ngelangkain dia. Bedanya berapa tahun? Diceritain nggak? 3 tahun. Bedanya 3 ceritanya. tahun, makanya mau ngelangkain. Terus si Nikennya nerima apa nggak sih? Terus Dikasih Niken tahu ini tuh. seorang people pleaser, jadi karena dia sayang sama adenya, terus dia juga mikir kayaknya emang udah umur yang cukup untuk menikah, akhirnya dia berusaha lah mengkode-kodein pacarnya, yaitu Maxim, Arya ceritanya. Kodenya gimana? Bang, kawinin dong bang, Beneran gitu. gitu ya? Nggak Awas lo kalau kayak- nggak ada di filmnya lo. Awas lo. Awas lo. Ya kode-kode kayak, ini aku udah siap nih nikah kayaknya. Kayak kode-kode kayak, ini Oh, adalah kirain gitu. yang ini share di DM TikTok biasanya. Ya bisa kayak gitu. juga ya. Kamu sering ya digituin ya? Ya ada mas. Pasti orang-orang kayak gitu. Referensi. Iya gitu, tapi suatu hari tiba-tiba aku ketemu sama mantanku lagi yang dulu pernah di ghosting. Ganjen. Aku nggak ketemu nggak sengaja. Gak sengaja pasti disengaja lah. Abis itu disengajain. Tuh kan. Tapi Emang. salah nggak? Kan mau nyari yang terbaik. Lah tapi kan kasihan si pacar yang saat itu dong. Iya, tapi kan belum ada janur kuning nggak apa-apa. Ih, ganjen emang nih kan. Iya, nggak dibenarkan. Tapi itu yang terjadi ya di Tapi itu yang cerita terjadi. itu ya. Karena ada unfinished business waktu itu sama mantannya yang belum selesai. Apa buka geprek bareng? Enggak. Unfinished business, gak tahu apa, bisnis apa. Jadi ada masalah yang belum selesai, jadi butuh closure dulu. Nah, Oh, butuh closure itu kan masalah. akhirnya dia ketemu untuk nyelesain masalah dia yang dulu yang masih menggantung. Kan gitu. bisa di WA aja pakai ketemu-temu lah. Terus apa ketemu liburan bareng terus gitu. Wah, Enggak liburan bareng. ngapain? Ya nonton. Oh ya udah nonton. Pokoknya di situ ya. Makanya judulnya Yakin Nikah ya. Iya, Yakin apa enggak nih? Harusnya yakin nikahnya tanda tanya apa enggak? terserah. Bisa beda ya jadi. Bisa beda. Yakin nikah. Yakin nikah gitu. Yakin nikah. Atau yakin nikah. Yakin nikah. Oh jadi tergantung persepsi orang ya. Iya, karena di film ini menurut aku bakal relate sama banyak orang. Karena Iya di sih. usia yang sekarang, kayaknya di era sekarang, in this economy yang In this tadi kamu economy. bilang, orang tuh banyak yang takut untuk menikah. Iya sih. Kayak cowok takut nanti dia menjadi seorang imam, bertanggung jawab, hidupin anak orang, sanggup apa enggak. Jadi harus secure dulu, harus mapan dulu. Padahal tingkat kemapanan orang tuh kan beda-beda gitu. Yang cewek juga gitu, kayak Lanjut tahu ngomong. nggak ya? Lanjut. Iya, maksudnya kalau cewek mikir mau nikah atau enggak gitu. Jadi aku yakin atau nikah, aku nggak tahu. Kalau yang cewek kenapa? Kalau cowok kan tadi takut jadi imam dan segala macam. Iya, kalau cewek dengan Lebih ke banyaknya. yang tadi yang belum siap mentalnya apa segala macam gitu ya. Iya, atau enggak kayak ngerasa sekarang nggak mau nikah nanti bisa nggak ya gue jadi istri, pengen jadi cewek karir dulu gitu-gitu. Atau enggak kayak ya banyak lah dengan sosial media sekarang pola kita tuh mulai berubah. Orang tuh nikah udah bukan umur 20-an, 25 tapi di atas Kesamaan itu. Niken sama lu ada nggak? People pleaser-nya People kayaknya. pleaser-nya aja. Selain itu nggak ada. Beda banget sih Mukanya nggak karakternya. sama. Sama kan saya yang mainin. Ya makanya mukanya sama dong. Gitu kan itu. Mukanya sih sama ya kan gue yang main kan Sama, bisa gitu. iya. People pleaser-nya doang, people Ya pleaser. kan sifatnya. Ukuran sepatunya sama nggak? Sama, Ukuran baju? sama. Gitu dong. Terus berarti tapi udah premier kemarin udah ya? Udah tanggal 2 Oktober. Seru kemarin banget dong premiernya. pasti. Seru banget, rame banget Ada yang loh. foto bareng.
Ada. Nah, tuh, nggak apa-apa kan kalau premier berarti foto bareng Nggak ya. apa. Terus kemarin premier udah, berarti nanti tinggal tayang di bioskopnya ya. Iya. Kapan tuh? Tanggal 9 Oktober. Mungkin ini aku udah tayang. Filmku udah tayang. Oh, Ini tayang kapan? Iya. Tayangnya Bulan depan. pokoknya tayang lah. Pokoknya ini tayang dan pokoknya 9 Oktober kemarin ya. Iya kan? Berarti kan Iya. Berarti sudah tayang ya. di bioskop masih ada dan ini udah menyentuh berapa juta. Wah. Ya Allah. Wah, Amin. menuju OTW berapa juta nih berarti saat kita mulai ngomong nih ya. Udah makin Amin. ratusan ribu dan udah banyak ucapan-ucapan di ini nih di komen nih. KNC keren banget actingnya. Ih. Udah ada nih ketika video ini nih. Udah ada nih KNC, aku suka banget Kak, kamu jadi Niken Kak. Kayaknya kamu Kayak itu template ya kata-kata itu ya. ya kan jadi spesifik Kak KNC. Aku suka Kak adegan itunya Kak yang Apa? kodenya. Hmm. Yang apa tadi kodenya yang kayak gitu lah yang Ada lah itu, pokoknya. kayak gitu pokoknya. Kenapa jadi selain orang itu banyak relate harus nonton kayak gini Kak? Ya karena ini bukan cuma cerita tentang nyari pasangan aja, tapi gimana kedekatan keluarga, support system tuh penting banget. Jadi Kayak bukan hanya dua insan saja ya. betul, tapi peran keluarga, social pressure, itu juga ngaruh support system, itu juga ngaruh banget. Ada tips-tipsnya juga nggak pada akhirnya? Maksudnya setelah nonton ini gue jadi tahu gue harus bagaimana gitu. Itu tergantung teman-teman. Interpretasi ya? Iya benar. Pokoknya Ada tapi sih. adalah ke arah sananya juga. Ada Jadi banget. karena sangat banget relate dan ke orang lain itu ya. Karena ini film plot twist juga. Plot twist, ada yang meninggal dong. Emang ini sampai selalu ada yang meninggal. Gak bisa plot twist gitu. Paling nggak kalaupun bukan orang yang meninggal, paling nggak harapan dari salah satunya antara si mantan Atau si pacar. pacarnya. Harapan untuk bersama si Niken harus meninggal. Astagfirullahaladzim. Nah iya, harapan ya kan yang Harapannya- meninggal. Harapan bersama Niken harus Oh iya, meninggal. harus meninggal. Karena akhirnya Niken Harus memilih dikubur siapa. bersama. Akhirnya dikasih tahu di akhir Niken akhirnya milih siapa. Iya, nonton aja. Nonton aja pokoknya di situ. Oke, tanggal 9 Oktober kemarin. Dan kalau mau nonton di mana? Di bioskop. Bioskop. Sayangan kamu. Memang benar kalau orang-orang senior dan sudah terbiasa di showbiz yang sudah puluhan tahun tahu jawabannya harus gitu ya. Apalagi sudah lama di FTV lagi dulu ya. Iya. Sudah tahu kaget FTV-nya kayak gimana? Beda. Ya udah itu aja, kita sudah bahas 3 topik. Terima kasih ya Kak Aku. Kan belum beres. Oh, Kalau oke, terima oke. kasih tuh ketika udah beres, jangan mentang-mentang sosok terima kasih, tolong dan maaf ini lu terus-terusan ya. Tolong jangan marah-marah boleh? Lah, itu nggak marah-marah. Itu marah-marah. Enggak, ini hanya nada tinggi saja. Rara nyiumin patin. Gitu juga. Iya aku ada. bisa seriusa. Untuk pertama kali eksklusif di podcast NZ Storia akan Seriosa. Coba. Apa? Maunya kata-katanya apa? Nontonlah Yakin Nikah. Susah juga ya. Makanya gak usah sosok nanya ya, apapun lah. Ya boleh tepuk tangan. Bagus. Lagi dong. Ya udah, kita udah bahas 3 topik tadi. Yang pertama tidak setuju dan yang kedua kayaknya setuju ya. Yang mau nggak mau ya udahlah gitu aja. Kita tadinya tidak tahu banyak tentang NZ, sekarang jadi tahu. Apa ya? Pokoknya apa jadi tahu tentang NZ kan? Tahu. Jadi tahu kalau aku nggak boleh diajak foto kalau lagi makan. Tapi kalau lagi main tenis boleh ya. Boleh. Ya udah, itu aja berarti. Dan seperti podcast-podcast pada umumnya selalu ditutup dengan sulap. Wis. Kok bisa sulap, Kak? Bahasa Inggrisnya saya tahu apa? I know. Kamu tahu? You know. You know. Gitu. Bilang stop di mana aja? Stop. Stop, silakan ya, Bro. Udah? Udah. Kasih lihat ke kamera. Udah? Lihat ke seluruh dunia, sudah? Udah? Taruh lagi boleh? Mau shuffle apa enggak? Boleh. Lu percaya kalau apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Iya. Jadi apapun yang lu sudah ambil dari sini kartu itu harus ditanamkan dalam otak lo. Dan nanti kita akan menanam hasil kartu itu.
Mm-mm. Pikirkan kartu itu. Mm-mm. Kita akan tabur benih-benih kartu itu. Seharusnya ketika kita tabur kita akan menuai sesuatu. Udah. Sekarang kita akan harusnya ada yang tertanam dari lemparan itu. Kalian mau ambil? Silakan diambil. Oh. Ih. Kakak gue dikibul-kibulin ya? Belum tahu. Kok bisa sih, Kak?